Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Estiani dari domain A kelas SWIFT. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian praktik saya terkait domain NLP dengan judul Analisis Sentimen Twitter Tayangan Televisi Indonesia menggunakan algoritma Naive Bayes, support vektor mesin, dan linear regression. Nah, untuk sebelum kita masuk ke pembahasan, untuk latar belakangnya, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu sentimen analisis. Nah, sentimen analisis merupakan proses menganalisis teks digital untuk menentukan apakah nada emosional dari teks itu positif, negatif, atau netral. Nah, kemudian sentimen analisis ini digunakan untuk membantu perusahaan meningkatkan produk dan layanan mereka berdasarkan umpan balik pelanggan yang tulus dan spesifik. Nah, untuk salah satu penerapan dari sentimen analisis yaitu pada perusahaan layanan televisi di Indonesia yang nantinya akan saya bahas. Nah, sentimen analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tayangan televisi berguna bagi penonton di Indonesia. Nah, untuk tujuan dari materi yang akan saya sampaikan yaitu nanti yang pertama, mencari model terbaik di antara model Naive Bayes, support vektor mesin, dan linear regression yang bisa digunakan untuk analisis sentimen data Twitter terhadap layanan televisi di Indonesia. Kemudian, yang kedua yaitu mengklasifikasikan tweet ke dalam sentimen positif atau negatif. Kemudian, untuk apa sih sentimen analisis itu? Terkait dengan dunia pertelevisian, sentimen analisis itu berguna untuk mengembangkan strategi pemasaran. Nah, yang kedua, membantu layanan televisi dalam memahami pelanggan dan mengembangkan layanan yang berkualitas. Dan yang terakhir, bisa membantu dalam menganalisis reputasi dan kompetitor dari layanan pertelevisian. Nah, untuk data acquisition-nya atau data collection-nya, di sini saya tentunya menggunakan data Twitter terkait tayangan televisi dalam format CSV, di mana datanya itu terdiri dari 400 data dan 5 variabel, yaitu ada ID, sentimen, acara TV, jumlah retweet, dan teks tweet sendiri atau tweetnya. Nah, kemudian untuk data preprocessing yang saya lakukan, yang pertama itu ada transforming sentiment values to array. Yang tadinya sentimennya di sini berisi positif dan negatif, saya ubah menjadi yang negatif itu menjadi 0, yang positif menjadi 1 agar memudahkan dalam melakukan pemrosesan data. Kemudian yang kedua dilakukan scaffolding, yaitu yang pertama mengubah teks menjadi lowercase, kemudian menghapus URL, angka, dan karakter atau tanda baca. Nah, di sini bisa kita lihat di data mentahnya itu ada komanya, di sini komanya sudah hilang, di sini juga sudah hilang. Nah, kemudian yang ketiga adalah removing repeating karakter, di mana nantinya itu kata-kata yang misalkan kayak gitu tuh tidak dipakai atau tidak dimunculkan. Nah, berhubung di sini nggak ada, jadi tidak muncul. Nah, kemudian yang keempat yaitu word normalization untuk menormalisasikan kata-kata yang singkatan.
Nah, di sini saya menggunakan kumpulan slangbot dari GitHub Coach Kuncahyo. Nah, di sini untuk datanya itu canon.csv. Di sini bisa kita lihat untuk normalisasi dari habis itu habis dan seterusnya. Nah, kemudian di sini buat fungsi untuk tag normalisasi. Nah, untuk yang kelima, saya melakukan data preprocessing stopwatch. Nah, di sini menggunakan library stopwatch yang udah disediakan, tetapi di sini saya juga menambahkan stopwatch lain yang tidak ada di dalam list. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini kata di sini di sini itu sudah tidak ada seperti itu. Kemudian yang keenam dilakukan steaming, yaitu untuk merubah kata ke dalam bentuk dasarnya. Di sini bisa kita lihat untuk steamingnya yang awalnya itu menarik. Nah, kata dasarnya jadi tarik agar data itu lebih mudah diproses, lebih enak gitu. Nah, kemudian untuk setelah melakukan tahapan preprocessing tadi, kita itu membuat fungsi untuk menggabungkan uh, langkah text processing yang sudah saya buat. Nah, di sini ada scaffolding, cleaning, repeating chart, tag normalis, remove stopwatch, dan steaming. Nah, di sini ada teks aslinya, dan di sini ada clean read-nya. Nah, untuk fitur extraction-nya, saya menggunakan TF IDF. Nah, di sini yang variabel yang akan saya fitur atau variabel yang saya akan gunakan yaitu ada tweet dan sentiment. Nah, di sini mengubah tipe data variabelnya ke dalam bentuk integer agar nantinya bisa diproses. Kemudian sebelum melakukan TF IDF factorizer, saya men-split datanya terlebih dahulu. Mohon maaf, di sini masih salah ya. Yang benar itu untuk data trainingnya itu 80% dan untuk data testingnya itu 20%. Nah, kemudian di-feedkan ke TF-IDF Factorizer. Nah, kemudian setelah kita melakukan pemodelan ini, kemudian kita mengubah data kita menjadi dalam bentuk vektor. Nah, kemudian untuk modeling yang saya gunakan ada 3, ada naive Bayes, support vector machine, dan linear regression. Nah, seperti ini ya untuk kodenya. Di sini untuk naive Bayes-nya saya menggunakan naive Bayes multinominal NB. Nah, di sini model fit-nya X-train dan Y-train, kemudian dievaluasi dan diprediksi. Nah, seperti yang lain juga seperti itu, ada linear SVG dan logistic regression. Nah, kemudian untuk model evaluasinya, sebelum tadi modeling, nah saya di sini juga membuat model evaluasinya untuk evaluasi modelnya. Nah, untuk performa modelnya dari Bayes itu untuk akurasinya itu 91%. Dengan conversion masifnya untuk true negatifnya 37,50%, kemudian false positifnya 5%, false negatif 3,75%, dan true positifnya itu 53,75%. Nah, untuk L1 skornya untuk 0 atau untuk negatif itu 90%, nah untuk positif itu 92%. Nah, untuk support faktor mesin itu untuk akurasinya 91%, sama seperti naive Bayes. Nah, untuk conversion matrixnya juga sama.
Nah, untuk ini linear regression itu sedikit berbeda, di mana akurasinya itu menurun 90%, dan untuk S1 skornya untuk 0 atau negatif itu 88%, dan untuk positif itu 91%. Untuk conversion matrixnya, true negatifnya 37,50%, false positifnya 5%, false negatifnya 5%, dan true positifnya ini paling tinggi ya, 52,50%. Nah, di sini saya juga melakukan plotting terhadap topik-topik yang ada di sini untuk segmentasi positif. Nah, di sini untuk segmentasi negatif. Nah, bisa dibilang ini agak sama ya untuk yang topik-topik yang besar ini, yang muncul uh, fontnya lebih besar, ini kurang lebih sama seperti yang positif dan negatif, kurang lebih sama. Nah, untuk kesimpulannya, jadi setelah dilakukan pengujian menggunakan data training sebesar 80% dan data testing atau data uji itu sebesar 20%, nah dengan random state 80 itu diperoleh kesimpulan yang pertama akurasi. Nah, dalam akurasi model, Naive Bayes dan SFM itu memiliki kinerja yang lebih baik daripada uh, logistic regression. Maaf, di sini salah. Nah, kemudian untuk S1-nya untuk S1 score untuk kelas 0 dan kelas 1-nya untuk kelas 0 atau negatif itu regresi logistik kurang dari SVM dan Naive Bayes, di mana untuk regresi logistik itu 88% dan SVM sama Naive Bayes itu sama 90%. Untuk kelas 1 regresi logistik 91%, untuk SVM dan Naive Bayes itu 92%. Nah, jadi berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan itu dapat disimpulkan bahwa Naive Bayes dan Super Vector Machine adalah model terbaik yang bisa digunakan untuk analisis sentimen Twitter. Mohon maaf terdapat typo, ternyata itu bukan linear regression ya, tapi logistic regression. Nah, untuk di sini di judulnya juga mohon maaf salah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.